Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan tim akan mempresentasikan permasalahan di perusahaan Domino Pizza, terutama di layanan IT. Ini adalah mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, permasalahan konkret Domino Pizza, yang kedua, memilih praktek manajemen, dan yang ketiga, cara kerja praktek manajemen dalam menyelesaikan masalah. Pada bagian pertama, mari kita bahas mengenai permasalahan konkret Domino Pizza. Permasalahan konkretnya itu pertama, ketidaksesuaian data stok. Terkadang menu yang tercatat atau tersedia di sistem itu ternyata secara fisiknya tidak tersedia, teman-teman. Hal ini mengakibatkan saat pelanggan memesan pizza tertentu, ternyata pizza itu out of stock, sehingga perlu melakukan konfirmasi atau terkadang tanpa konfirmasi, ataupun waktu pengiriman menjadi lebih lama dari perjanjian. Yang kedua itu lambatnya konfirmasi pesanan. Pelanggan itu seringkali harus menunggu lama untuk mendapatkan konfirmasi pesanan mereka, meski sudah menghubungi customer care. Solusi yang diberikan juga biasanya hanya menunggu terus. Yang ketiga itu kesalahan aplikasi. Terkadang aplikasi Domino Pizza ini mengalami error setelah pelanggan melakukan pembayaran. Hal ini bisa menyebabkan pesanan tidak diproses, meskipun dana pelanggan sudah terpotong. Kesalahan lainnya juga itu kupon promo tidak dapat digunakan. Di aplikasi Domino Pizza, terkadang kupon tidak dapat digunakan walaupun sudah memenuhi persyaratan kupon. Dan yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah tidak dapat di-cancel ordernya. Ketika pelanggan sudah mengklik place order, maka sama sekali tidak dapat di-cancel. Hal ini tentu akan merugikan pelanggan jika terutama itu error, misalnya pada saat mengisi alamat. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu memilih praktek manajemen. Praktik manajemen yang dipilih pertama yaitu continuous improvement, yang adalah salah satu general management practice yang tujuannya untuk melakukan peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Alasan memilih praktik manajemen ini karena dapat digunakan untuk mengatasi masalah pada aplikasi Domino Pizza seperti untuk perbaikan fitur error dan meningkatkan atau penambahan fitur. Selanjutnya kami memilih praktik manajemen problem management, yaitu salah satu service management practice yang bertujuan untuk mencegah masalah terjadi secara berulang dan meminimalisir dampak insiden pada layanan, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, alasan kenapa kita memilih praktik manajemen ini karena dapat mengidentifikasi penyebab aktual dari masalah yang dialami oleh perusahaan. Dalam hal ini, Domino Pizza mengalami penurunan jumlah orderan. Nah, yang kemudian dengan praktik manajemen ini dapat dikelola solusinya. Cara kerja praktik manajemen dibagi menjadi dua bagian. Pertama, continual improvement, kedua, problem management. Pada continual improvement, proses analisisnya dengan cara pertama menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis area peluang peningkatan. Kedua, membentuk tim khusus untuk melakukan continual improvement. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, memilih dan menggunakan metode continual improvement. Kelima, merencanakan dan menerapkan peningkatan. Penerapan continual improvement terdiri dari pertama, penerapan harus menggunakan data driven. Kedua, melakukan pelatihan secara reguler terhadap pekerja. Tiga, menguji aplikasi secara rutin. Keempat, memperbaiki kualitas layanan customer. Kelima, menambah fitur chat yang dapat digunakan oleh masing-masing cabang Domino Pizza. Pengukuran keberhasilan pada continual improvement bisa dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, pertama, memantau tingkat kepuasan pelanggan setelah dilakukan implementasi praktek kerja. Kedua, mengukur perubahan jumlah orderan yang masuk. Ketiga, mengamati peningkat kinerja sistem IT. Keempat, mengevaluasi efektivitas tim continual improvement. Kelima, mengukur peningkatan performa transaksi. Bagian 2 yaitu problem management. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah pertama, identifikasi masalah terkait. Kedua, menentukan tingkat prioritas untuk setiap masalah. Kedua, membentuk tim problem management. Keempat, melakukan analisis akar penyebab dari masalah. Kelima, menerapkan solusi sementara. Keenam, melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan solusi jangka panjang. Penerapan problem management
Di antaranya, pertama, mengimplementasi sistem pemantauan, kedua, proses otomatisasi konfirmasi pesanan, ketiga, melakukan pengujian rutin pada aplikasi, keempat, melakukan perubahan pada sistem promo agar selalu update. Pengukuran keberhasilan problem management dilakukan melalui pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, kedua, memonitor waktu rata-rata yang dibutuhkan, ketiga, menghitung tingkat kesalahan aplikasi sebelum dan setelah pembaruan. Keempat, mengamati apakah perubahan kebijakan kupon meningkatkan penggunaan pelanggan. Kelima, mencatat jumlah pembatalan pesanan sebelum dan setelah implementasi fitur pembatalan. Sebelum mengakhiri presentasi, saya akan memperkenalkan tim kami. Ada Imelda Desiana, ada saya sendiri Dionisia Distika Nemanggula, dan ada Zafa Umi Sevia. Dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Emmanuel Rustian Handoyo, STMN Engineering.